Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febrian Akmaresta. Di sini saya akan membahas tugas ketiga dari pemrogram fundamental, yaitu konsep tentang materi array. Maaf sebelumnya saya tidak open cam karena ada kendala tidak bisa saya lakukan, dan ini saya sudah bisa menggunakan cam. Maaf untuk Bapak dosen yang saya hormati. Saya dua video sebelumnya tidak open cam, dan baru di sini saya bisa open cam. Baik, langsung saja kita mulai tentang materi array. Konsep dasar array. Ketika kita mendeklarasi sebuah variabel dengan mudah, kita dapat menggunakan variabel tadi pada proses berikutnya. Permasalahan semakin rumit ketika kita butuh membuat variabel dalam jumlah yang banyak. Perhatikan kode program berikut. Public class concept array, public static void main string array args, int nilai sama dengan 87, system out println buka kurung nilai plus nilai tutup kurung. Kode program tersebut menjadi masalah ketika ada banyak variabel nilai, misalnya nilai mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, dan seterusnya. Array merupakan kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Tiap data tersebut dibedakan dengan indeks. Dalam array tersebut, indeks dari tiap array dimulai dari 0. Jadi, jika kita memiliki 10 data dalam sebuah array, maka jumlah array maksimal 9. Itu karena indeks array dihitung dari 0. Kenapa array? Array digunakan untuk mengurangi jumlah penggunaan variabel dalam aplikasi kita. Dan array terdiri dari 1 dimensi, 2, 3 dimensi, dan seterusnya tergantung kebutuhan. Membuat array. Sebelum menggunakan array, kita harus deklarasi array seperti mendeklarasi variabel. Hanya saja ada beberapa perbedaan ketika kita ingin melakukan deklarasi. Menggunakan array. Array yang sudah dibuat dapat digunakan untuk proses berikutnya dengan cara memanggil isi dari array tadi. Caranya mirip dengan menggunakan variabel, hanya saja kita harus menentukan indeks array yang ingin digunakan. Perhatikan contoh pada program berikut. Public class deklarasi array, buka kurawah, public static void main, buka kurung string args tutup kurung, buka kurawah int angka, buka kurawah 2,4,3,9,4 tutup kurawah. Sistem out print lainnya itu angka 0. Kode program di atas akan menghasilkan output 2. Ini karena angka 2 berada pada indeks ke-0 pada array. Perhatikan ilustrasi array berikut. 2, 0, 4, 1, 3, 2, 9, 3, 4, 4. Jadi indeks ke-0 pada array yaitu terjadi pada angka 2. Setiap elemen di dalam array selalu memiliki nomor indeks yang dimulai dari 0. Memanipulasi array. Data yang disimpan di dalam array juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan kode program berikut ini. Public class deklarasi array. Public static void main string args int angka 24394. Seperti ini, langsung saja untuk pemrogramannya. Kode program di atas tidak lagi menghasilkan output 9, tetapi menghasilkan angka 12 karena sudah kita mengubah datanya. Berikut outputnya, 12. Array multidimensi. Array multidimensi sederhananya adalah array yang menyimpan data array juga. Pada array 1 dimensi, kita dapat mengilustrasikan array tersebut seperti pada gambar berikut. 2 yaitu 0, 4 yaitu 1, 3 yaitu 2, 9 yaitu 3, 4 yaitu 4. Seperti ini contohnya. Sedangkan pada array 2 dimensi, ilustrasi array menjadi seperti berikut. Ini seperti dimensinya bentuk arraynya.
Dari ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa kita memiliki array yang di dalam masing-masing datanya menyimpan array juga, sehingga cara pemanggilan data di dalam array multidimensi juga ada sedikit perbedaan. Array string. Array juga dapat dibuat dari tipe data. Kelas string. Array string dapat digunakan dimanipulasi dan diduplikasi seperti array lainnya, yang membedakan hanya tipe data yang disimpan. Perlu diingat, satu array hanya bisa menyimpan tipe data yang sama kali array untuk string berarti hanya bisa dipakai untuk menyimpan data string saja. Perhatikan kode program berikut. Langsung saja kita buka kode program tentang nama bulan. Ini salah satu program array. Instruksi yang disuruh oleh dosen saya itu cetaklah nama bulan berdasarkan nomor urut bulan yang diinputkan. Apabila nomor urut tidak sesuai, tampilkan nomor tidak valid. Input yang akan kita masukkan yaitu 4, sedangkan output yang keluar yaitu April. Keempat, yaitu Januari, Februari, Maret, April, berarti yang keempat. Ini adalah salah satu program array. Untuk metodenya akan kita jelaskan. Metode seperti yang sudah saya menjelaskan, yaitu metode. Apakah yang dimaksud dengan metode dalam bahasa pemrogram Java? Metode merupakan sekumpulan kode yang diberi nama dan melekat dalam kelas. Lantas, apakah yang dimaksud dengan metode main dan Java? Pada Java, metode main merupakan sebuah metode yang pertama kali akan dijalankan saat program dieksekusi. Metode main dapat diartikan sebagai ibu dari program-program di bawahnya, atau dapat juga disebut metode utama yang mendukung program-program agar dapat berjalan di dalam metode main. Dapat kita lihat terdapat string argumen yang terdapat di dalam tanda kurung. Bagian yang terdapat di dalam kurung tersebut disebut dengan parameter atau argumen. 1. Import Java Util Scanner. Ini Anda sudah tahu, yaitu import Java Util Scanner, yaitu berada pada nomor 1 di program array. Merupakan coding untuk memasukkan paket scanner. Kenapa menggunakan coding seperti itu? Jawabannya adalah mempersingkat pengetikan, kemudian juga untuk mempermudah saat giliran, maka kita diperintahkan untuk memasukkan input sesuai yang diinstruksikan. Disinilah fungsi scanner tersebut. 2. Public static void main buka kurung strings out, yaitu di nomor 3 pada kode program array. Public static void main string out merupakan elemen wajib yang harus ada dalam bahasa pemrogram Java, karena tanpa adanya elemen tersebut, program yang dibuat dalam bahasa pemrogram Java tidak akan berjalan dengan baik. Pada elemen di atas terdapat kata public. Public merupakan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa elemen atau statement tersebut bersifat publik, yang artinya dapat dipanggil dimanapun. Public dapat diartikan bahwa argumen atau metode main merupakan sebuah metode yang bersifat publik. Dengan kata lain, metode main dapat dipanggil di mana saja. Void. Void merupakan suatu tipe data yang menyatakan bahwa deklarasi kode tidak memerlukan nilai balik atau return. Pada kasus ini, metode main tidak memerlukan sebuah nilai byte. String. String menyatakan bahwa argumen yang terdapat pada kode Java tersebut merupakan string. String merupakan kumpulan char atau sekumpulan karakter. Dalam bahasa Indonesia, string dapat diartikan sebagai kata atau kalimat, sedangkan char merupakan karakter. Karakter meliputi huruf, angka, dan beberapa simbol. Args. Dan args merupakan argumen bertipe data string yang mengandung array. Dari mana kita tahu bahwa args mengandung array? Perhatikan pada string, tanda string habis setelah string. Args pada elemen tersebut mengandungkan tanda simbol ini, yang mana dalam bahasa pemrograman tanda seperti itu diartikan bahwa elemen tersebut merupakan array. Berarti simbol yang ada pada program seperti ini yaitu disebut dengan array. New scanner system in.
Neo Scanner berada pada titik 19, itu ini akan membuat scanner baru. Fungsinya untuk membangun atau membuat sebuah scanner baru yang menghasilkan nilai-nilai yang dipindai dari file yang ditentukan. Pada penamaan scanner, kita bisa merubah sesuai dengan yang akan kita buat. Yang terpenting adalah tidak membuat error atau Anda kebingungan. INT, integer, adalah tipe data untuk angka numerik yang tidak menggunakan koma untuk tipe data 32 bit. Next, INT berfungsi untuk menginput data yang akan kita buat. Fungsi kondisi if. If itu berada pada nomor 22 di kode program array. Pernyataan bersyarat digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Jika pernyataan ini bernilai benar, true, blok kode dalam pernyataan akan dijalankan. Jika pernyataan ternyata salah, false, maka blok kode kedua yang akan dijalankan salah satu operator perbandingan berikut dapat digunakan untuk membentuk kondisi. Simbol ini sama dengan kurang dari, simbol seperti ini yaitu lebih dari, simbol ini tidak sama dengan, simbol ini sama dengan, simbol ini kurang dari atau sama dengan, simbol seperti ini yaitu lebih dari atau sama dengan. Ingat bahwa harus menggunakan dua tanda sama. Untuk menguji kesetaraan, karena tanda sama tunggal ada operator penugasan. Operator dan hanya akan menghasilkan true jika kedua operan bernilai true. Selain itu, hasilnya false. Else berada pada angka 24 kode pemrograman. Statement if dan else. Statement ini digunakan untuk membuat suatu kondisi tertentu. Statement ini akan menentukan blok kode atau pernyataan mana yang akan dieksekusi. Selanjutnya yaitu yang terakhir, system out print line. Perintah system out print line digunakan untuk menampilkan output ke monitor, dan jika menggunakan perintah ini, baris yang pertama dengan yang kedua atau yang selanjutnya akan dibatasi dengan enter atau akan ditulis di baris selanjutnya. Sampai sini metode yang saya jelaskan pada konsep array. Inilah kode pemrograman array yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat. Baik, di sini jika ada kekurangan yang saya lakukan atau ada salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.